Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Insan ayat 11. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan amal ibadah kalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi wiqayah. Wiqayah ini benteng atau pelindung. Kalau kita di dunia sering bersedekah, sedekah itu akan menjadi pelindung. Kalau kita di dunia sering beribadah, ibadah itu menjadi pelindung. Kita salat, salat itu menjadi pelindung. Inilah kata kunci yang ada pada ayat ke-11. Waqa, yaqi, wiqayah, itu melindungi. Sama seperti helm ya. Jadi artinya seorang pakai helm ketika jatuh paling enggak sudah melindungi kepalanya. Ini begitu juga. Jadi tapi dengan syaratnya, tidak semua amal ibadah itu diterima oleh Allah. Tidak semua amal ibadah itu menjadi wiqayah. Diberikan syarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk ke dalam kitabnya Fudail bin Iyad, beliau mengatakan la budda ayatawaffar syartani asasiyani. Harus ada dua syarat. Kalau mau amal ibadah itu menjadi wiqayah, menolong seseorang tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu apa? Al-ikhlas. Seorang harus ikhlas dalam beribadah. Makna ikhlas cuma kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur yang lain. Kita beribadah karena Allah, membantu orang lain karena Allah, berbuat sesuatu karena Allah. Ini ikhlas namanya. Dan ikhlas ini adalah amal ibadah hati. Tidak ada yang bisa mendeteksi ikhlas termasuk dua malaikat yang ada di samping kita. Tidak bisa. Makanya nanti ketika wa idza suhufu nusyirat, ketika nanti kitab catatan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang di dalam catatan itu belum dilengkapkan oleh dua malaikat ini. Ada yang belum ditulis dan ada yang sudah ditulis harus dihapus sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada amal ibadah yang tidak ikhlas dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua as-shawab. Shawab ini apa? Benar. Ibadah yang dilakukan itu benar atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan buat-buat saja, tidak. Dan ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan ilmu. Jadi disiplin ilmunya. Berwudu harus sesuai dengan ilmunya. Salat sesuai dengan ilmunya. Beribadah juga sesuai dengan ilmu. Membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu. Kalau dua-dua ini tidak ada, satu kurang, fa'amaluhu mardud, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun seorang itu, dia ikhlas beribadah, tetapi ibadahnya tidak benar, fa'amaluhu mardud. Atau ibadahnya sudah benar tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, fa'amaluhu mardud. Maka sebagian ahli hadis ketika mereka mengomentari ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwa Islam?" Jadi beliau menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Para ahli hadis mengatakan, "Limadza uqturina syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Kenapa harus digandengkan antara dua ini? Karena syarat amal ibadah itu diterima juga digandengkan dua-dua. Karena Allah
dan berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kita jangan jauh dari Al-Quran dan hadis. Kalau ingin melakukan sesuatu, jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari hadis, selalu bersama Al-Quran dan bersama hadis. Ini yang akan kita bahas pada subuh ini, ayat 11 surah Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Ini fa ini adalah fa sababiyah. Makna fa sababiyah, dengan amal ibadah kita ini, tapi dengan izin Allah ya. Semuanya itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun anak kita, kalau tanpa izin Allah dia tidak bisa menolong kita. Jadi artinya amal ibadah ini, karena nanti ada dalam konteks hadis lain, amal ibadah kita tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong siapa? Itulah rahmat Allah. Kenapa bisa rahmat Allah? Kita beribadah untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fa ini sebelumnya kan sudah cerita tentang kita ini bersedekah, membantu orang lain, beribadah, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beribadah karena Allah dan ibadah kita itu benar dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Jadi hari kiamat itu dianggap sebagai syarrun. Syarrun itu apa? Kejahatan. Makna kejahatan apa? Kalau kita di dunia dulu ketakutannya sedikit, kalau di akhirat nanti ketakutannya lebih banyak lagi. Kalau kita di dunia itu gundahnya sedikit, kalau di akhirat gundahnya lebih dahsyat lagi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kalau kita lapar di dunia, tidak seperti lapar di akhirat. Sebagaimana digambarkan di dalam tafsir Sawi, ketika seorang masuk ke dalam neraka, Allah melaparkan dia. Ya, jadi makanya ketika masuk ke neraka itu sudah dilaparkan dulu oleh Allah. Sehingga apa? Dia minta makanan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan makanan, makanan itu lengket di tenggorokannya. Yughathu, apa namanya? Diberikan makanan itu zakum atau 3 itu dia sangkut di lehernya. Ketika itu mereka minta air. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab. Dia kehausan. Kenapa? Karena makanan sudah lengket di sini. Tidak diberikan minum kecuali setelah 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun baru diberikan air. Artinya apa? Inilah kenapa akhirat itu dikatakan, padang mahsyar itu dikatakan, yaumul qiyamah itu dikatakan syarru dzalikal yaum. Hari yang paling jelek, huruf paling buruk ya. Kalau kita dulu sengsara begini, di sana lebih sengsara lagi. Makanya Nabi Adam mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, saya takut sekali kepada Allah. Hari ini kemarahan Allah melebihi kemarahannya ketika di dunia. Maka ada di dalam Al-Quran disebutkan begini, la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya. Ketika di padang mahsyar nanti, Allah lebih dahsyat mengazab seseorang itu dibandingkan ketika di dunia. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang mengikat tangan kita ke belakang. Tidak ada yang mengikat kita dengan apa namanya? Kecuali ketika nanti di padang mahsyar. Ini paling-paling kan cilet-cilet ni mah. Yang ketika di dunia diikat tangan dengan pergol, kan cilet-cilet mah, yang kebuka mah. Di sana tidak. Jadi artinya seseorang itu kalau ingin dimasukkan ke dalam neraka, maka dia harus diikat tangannya ke belakang dulu. Kemudian setelah itu, fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh. Ada rantai yang panjangnya 70 zira'. Kalau kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, diambil rantai itu, yudkhilu fi famihi, dimasukkan ke dalam mulutnya, wa yudkhilu min duburihi, dikeluarkan melalui duburnya, kemudian diikat dia terus dan dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Inilah katanya syarat dzalika. Tetapi kalau kita beribadah karena Allah, ikhlas karena Allah, dan ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, fawaqahumullahu syarra dzalika. Waqayati wiqayah. Jadi amal ibadah kita menjadi wiqayah, penolong bagi kita. Tapi dengan syarat itulah tadi, ibadah ikhlas karena Allah dan as-shawab, benar. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah.
Walaqahum nadrata wa surura. Apa itu makna laqahum? Laka itu akta itu memberikan. Memberikan itu apa? Merubah. Kalau kamu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, muka kamu itu abu sangkam tarira. Muka kamu itu apa namanya? Abus itu ketakutan luar biasa. Gara-gara amal ibadah kamu itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kamu itu dirubah menjadi nadrata wa surura. Nadrah ini apa? Tersenyum kembali. Artinya apa? Ada yang menolong kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat, dia bersedekah dengan sesuatu hal yang dia benci, maka Rasulullah mengatakan, saya bersumpah nanti ketika di padang mahsyar nanti yang kamu sedekahkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali, 700 kali, wa ila masya'a, bahkan lebih daripada itu. Berarti kalau kita menyumbang kambing yang cacat, maka di padang mahsyar kambing kita cacat semuanya. Kalau kita bersedekah dengan sesuatu hal yang ada aib, waktu di padang mahsyar aib semuanya. Kenapa robek begini ini saya? Kenapa begini? Kenapa begini? Karena yang kita sedekahkan itu juga ketika waktu di dunia. Maka Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala menantang hambanya, berani enggak kamu bersedekah dengan sesuatu hal yang paling kamu cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang terbaik, yang paling kamu cintai. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, yang dicintai itu terus berlipat ganda, terus berlipat ganda. Maka yang kita sedekahkan yang baik, juga yang baik dilipat gandakan. Kita sedekahkan yang jelek itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surur, ini belum masuk ke dalam surga lagi. Seorang belum masuk ke dalam surga tetapi dia sudah nadrata wa surura. Dia sudah bahagia. Kenapa? Amal ibadah dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala terus menolong dia dan memberikan perlindungan kepada dia sehingga dia nanti dimasukkan ke dalam surga. Para malaikat begitu juga. Ya, makanya kalau kita terkenal di langit, kita dikenal oleh malaikat, dikenal oleh Allah. Kita terkenal dari dunia sudah terkenal, dikenal oleh malaikat. Kita ketika meninggal dikenal oleh malaikat. Ketika di padang mahsyar dikenal oleh malaikat. Ketika masuk ke dalam surga juga dikenal oleh para malaikat. Maka malaikat mengatakan, masuklah kamu, tibtum fadkhuluha, masuklah ke dalam surga. Malaikat sudah mengenal kita. Tapi kalau kita terkenal di dunia cuma sebentar saja terkenalnya. Setelah meninggal hanatoduri lema. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada manusia yang mau mengenal kita lagi, tidak ada. Dia masing-masing sibuk dengan amal ibadahnya, sibuk dengan kejahatannya, sibuk dengan apa yang akan dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita lanjut lagi. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa, kata Allah. Kamu nak mau beribadah, tidak apa-apa. Kamu mau beribadah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini namanya jumlah khabariyah. Diberitahukan kepada kita dalam bentuk statement. Kamu mau buat begini, kamu mau ketika di padang mahsyar nanti begini, berbuatlah kebaikan, berbuatlah kebaikan. Tapi dengan syarat, kamu lakukan kebaikan itu ikhlas karena aku, kata Allah, dan amal ibadah itu shawab, benar. Bukan kamu ciptakan sendiri, tidak. Sesuai dengan apa yang digariskan, yang digambarkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kenapa Allah lakukan seperti itu? Kenapa mereka dilindungi oleh amal ibadahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Wajazahum bima sabaru. Ya, jadi mereka itu dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Perhatikan tafsir Jalalain. Ini sangat unik sekali beliau menafsirkan ayat ini. Sabar itu padahal kan ada 3. Di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan sabar 3. Tetapi ketika menafsirkan ayat ini, beliau tafsirkan bukan 3 tapi 1 beliau tafsirkan. Dalam tafsir Sawi, sabar itu memang 3 juga. Di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami, sabar itu 3. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, sabar itu juga 3. Apa sabar itu 3? Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat, sabar untuk terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau menafsirkan di sini sabar itu adalah apa? Sabruhum fil maksiat. Sabar dalam berbuat maksiat. Kenapa tidak disebutkan 2 lagi? Kenapa tidak disebutkan sabar ketika mereka di dunia patuh dan taat kepada Allah? Yang kedua, sabar ketika mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat alasan beliau. Faman sabara anil maksiyah.
orang yang bersabar untuk tidak berbuat maksiat, ya. Faqad ada mata, maka ketaatan itu akan datang sendiri pada diri dia. Kalau kita bersabar di dunia ini untuk tidak menzalimi orang lain, berbuat maksiat, ngomong macam-macam, kita demenak agak lama, kemudian dengki sama orang lain, insya Allah ketaatan itu akan datang sendiri pada diri kita. Ya, ini kalau kita sabar terhadap maksiat, kita menjauhi maksiat. Walam yashukka maulahu, dia tidak pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu taat sabar untuk tidak berbuat maksiat. Tetapi ketika seseorang, ini versi tafsir beliau, ada orang salat beribadah dia taat tetapi maksiat masih dibuat juga. Ya, maksiat nanti buka cikanya, Pak. Ada orang sabar terhadap musibah tetapi yang ini masih dibuat juga. Maka alasan Imam Sawi dan Imam Jalalain kenapa tafsiran ayat ini bima sabaru, mereka itu dimasukkan ke dalam surga, diberikan balasan oleh Allah gara-gara kesabaran mereka. Sabar apanya? Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Karena kalau orang sabar tidak berbuat maksiat, yang lain ikut sendiri, dia akan taat kepada Allah, dia akan sabar terhadap musibah yang menimpa dia. Ini kalau alasan Imam Sawi dan Imam Jalalain, dan dia tidak pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau seorang meninggalkan maksiat, kenapa dia tinggalkan maksiat? Karena dia teringat kepada Allah. Ini kalau saya makan haram, nanti yang haram ini akan mewariskan sesuatu yang haram kepada anak-anak saya, akan membentuk karakter haram pada anak saya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap apa yang saya lakukan. Yang ketiga, Allah akan memberikan sanksi kepada saya kalau saya berbuat yang haram ini. Jadi makanya dia terus teringat kepada Allah, dan ketaatan itu akan ada pada diri dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia meninggalkan maksiat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Apa yang dibalas oleh Allah? Jannatan wa harira. Kita sudah pernah membahas kenapa jannatan wa harira itu tidak ada alif lamnya. Kenapa tidak al-jannah, al-harira? Di dalam Al-Quran itu kan ada dua model. Ada menggunakan alif lam, fil jannah, fin nar. Ada juga tidak pakai alif lam, naran talabba. Ini apa bedanya? Kalau seandainya fin nar itu sudah jelas. Seorang yang di dunia tidak mau mendengar Allah Subhanahu wa taala, ketika di padang mahsyar, orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalimatnya selalu fin nar. Sudah satu. Kalau yang kedua tanpa alif lam, naram talabta. Ini kata penafsir Imam Al-Qurtubi, apa kata beliau? Ini kalimat ini untuk litahwif, untuk menakut-nakuti. Artinya apa? Belum masuk neraka lagi. Kalau kamu buat begini, kamu buat begini, naram talabta, siap-siap saja. Neraka itu menyala-nyala, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika cerita masalah fil jannah, itu sudah jelas. Seorang ketika dia berbuat baik di dunia, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, orang-orang ini akan digiring masuk fil jannah, masuk ke dalam surga. Tetapi ketika alif lamnya dihilangkan, jannatan wa harira, artinya apa? Bersiap-siaplah kamu, kalau kamu berbuat kebaikan nanti kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini itu apa? Berita baiknya nih, Pak. Kalau tanpa alif lam, jannatan wa harira. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jannatan maknanya apa? Kamu nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Berita gembiranya. Mau dengar atau tidak? Kata Allah. Tidak mau, ya sudah, kata Allah. Tidak ada rugi bagi Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan begini, Iyasha yudhibkum. Kalau Allah mau, uniknya memang ayat ini cuma ada dua dalam Al-Quran yang model gaya bahasa seperti ini. Iyasha yudhibkum. Kalau Allah mau, semua penduduk bumi sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memusnahkan kaum pembangkang Nabi Nuh alaihissalam yang selamat cuma 83 orang saja. Maka dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya 83 orang ini juga saya musnahkan, kamu tidak ada di dunia ini, kata Allah. Ya. Hana perlelo nawak roh hana perle, kata Allah. Banyak masih yang bertasbih kepadaku. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalimat ini ada tasdidnya. Artinya apa? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit dan di bumi, bukan manusia saja, kata Allah, semua bertasbih kepadaku.
Dan juga kalau malaikat tidak mau bertasbih juga tidak ada urusan denganku, kata Allah. Jadi makanya hana tidak ada tidak mengurangi kekuasaan seperti iblis. Iblis sebelum dia membangkang kepada Allah, dia selalu sujud dan bertasbih kepada Allah. Dalam satu riwayat itu 1500 tahun. Satu riwayat lagi sab'ina alfasanah, 70.000 tahun lamanya. Tasbihnya iblis itu tidak memberikan pengaruh sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis berbuat kejahatan, tidak hanai yumli, tidak tidak diinginkan lagi oleh Allah. Kamu sudah tidak patuh dan taat kepadaku, kata Allah. Walaupun kamu sudah beribadah 1500 tahun lamanya. Tidak ada nilai ibadah kamu sama saya kalau kamu tidak patuh kepada saya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Begitu juga kita. Hanayum ibadah kita apa? Tidak ada nilai ibadah kita kalau kita masih demenak gaul, kalau kita masih berbuat maksiat, kalau kita masih lihat maksiat, kalau kita masih pergi ke tempat maksiat. Ibadah kita tidak ada nilainya sama Allah. Tidak ada nilai. Tidak jauh beda dengan iblis. Iblis ketika Allah perintahkan kamu tawaduklah kepada, nah ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Cuma itu yang diucapkan. Tetapi apa? Amal ibadahnya tidak diberikan nilai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Allah perintahkan kita, salatlah kamu. Nggak mau saya. Atau ada juga yang salat, Pak. Dia beribadah, tetapi dia masih mencuri, masih berbuat kejahatan, Pak. Artinya apa? Dia tidak mau mendengar Allah. Maknanya apa? Ibadah dia itu tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanayum, Pak, tidak ada nilainya. Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Makanya kita dalam beribadah kan mencari nilai, Pak. Nilai kita cari. Jadi bukan cari ini, cari kuantitasnya. Kuantitas kita cari, tidak. Kita cari kualitas sekarang, Pak. Dalam belanja kan begitu juga. Kita kan cari kualitas, Pak. Bendanya sama, tetapi harganya berbeda. Kenapa? Nilainya berbeda. Kita beli kursi, Pak. Kursinya sama. Kok satu harganya 1 juta, satu lagi kok 50 juta? Emang tempat duduknya sama, semua sama. Rupanya satu yang pertama kursinya terbuat dari kayu biasa, satu lagi dari Jepara, maka harganya beda. Kenapa beda? Karena nilainya berbeda. Tempatnya sama, semua sama, nilainya berbeda. Kita mencari nilai sekarang, bukan mencari kuantitas. Untuk apa ibadah tengah malam sampai pagi, tetapi subuh kita lewat, subuh lewat. Dia nyampakan nunggu tahajud gelap, di malam tahajud. Nah, dan sama yang bawah ada salat subuh? Tidak, karena tahajud beklam lu tahajud dari isya dulu tu bawah makaji lewat tu bawah hebatnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Harir ini apa harir? Harir itu baju sutra. Maka Allah mengatakan begini, kalau kamu nanti beribadah, kamu patuh kepadaku, kamu sabar terhadap tiga hal. Sabar terhadap perintahku, sabar untuk tidak menjalankan laranganku, sabar terhadap musibah. Tatkala diberikan musibah, sakit atau apa saja, maka nanti kamu akan aku persiapkan sorga wa harira. Kamu akan pakai pakaian yang terbuat dari sutra, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bayangkan kan begini, berarti di surga ada sutra. Berarti kan sama juga seperti di dunia. Di surga ada buah-buahan. Berarti kan sama juga seperti di dunia. Apa juga katanya? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Katanya di dalam surga itu belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah terbayang oleh hati kita. Dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, apapun yang diketemukan oleh seorang muslim nanti di dalam surga, fakat at-tasbihat, hanya perumpamaan saja. Dia itu katanya at-tasbihu fi syakli walakin yakhtalif fit ta'mi. Cuma namanya saja sama. Kita mendengar harir itu pakaian sutra. Tetapi bentuknya nanti akan berbeda. Semua bentuknya sama, tetapi at-ta'mu yakhtalif. Kalau at-ta'mu itu untuk buah-buahan itu artinya rasanya berbeda. Nanti baju yang kita ini kan akan berbeda, bukan seperti yang kita bayangkan. Karena surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Jadi semuanya wa utubihi mutasyabiha. Penduduk surga ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, apa kata mereka? Ini kok sama seperti yang kami ketemukan di dunia, ya, wa utubihi mutasyabiha. Ini kok sama sekali, tempat duduk, di kasur dan lain sebagainya. Makanya Ibnu Abbas menjawab lagi, samanya dalam bentuk saja, tetapi nikmatnya berbeda dan tidak pernah dirasai oleh manusia itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini mana harir. Kita lanjut lagi ayat ke-13. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik.
Nanti mereka ketika masuk ke dalam surga sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan namanya ilmu yakin ya, Pak. Artinya ini tergantung keyakinan, Pak, keyakinan, Pak. Sebagian orang ketika mendengar surga begini, mana nanya cerita-cerita dongeng ini. Ini kan cerita-cerita apa namanya? Cek langit ya, Pak. Cek langit. Artinya cek langit, maka enggak mungkin, Pak. Cek langit. Ini Al-Qur'an adalah ilmu yakin, Pak. Sejauh mana kita yakin pada Al-Quran? Artinya apa? Al-Quran memberikan informasi-informasi kepada kita. Kalau kamu berbuat ini, nanti akan terjadi begini. Kalau kamu berbuat begini, akan begini. Kalau kamu patuh dan taat kepadaku, kamu akan saya masukkan ke dalam surga. Posisi kamu muttaqiina 'alal ara'ik. Kamu akan duduk di sebuah dipan. Dipan ini begini. Seorang raja itu, kalau dia ingin ketemu dengan rakyatnya atau dia berada di dalam kantornya, dia akan duduk di tempat paling tinggi. Ini namanya araik ya. Kalau bahasa kita itu arikah. Arikah itu apa? Sofa. Tetapi kalau dalam bahasa Arab bukan itu. Araik itu ada sebuah tempat kalau di Arab itu. Jadi duduknya di atas kasur seperti apa namanya? Kemudian ada ornamen-ornamen yang lain. Ini araik namanya. Seorang itu muttaqiina 'alal araik. Makna muttaqiin, dia bersandar pada suatu tempat. Jadi artinya dia pegang apa saja. Itu ketika seorang dimasukkan nanti ke dalam surga. Muttaqiina 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Saya mohon penerjemah coba terjemahkan. Saya ingin lihat penerjemah apa dia terjemahkan zamharir di sini. Di dalamnya mereka duduk. Ya. Terus Berletakkan di atas dipan. Ya, terus Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. iya, sudah. Zamharira itu bulan artinya. Syamsau wala zamharir. Zamharir itu bulan. Makanya di dalam surga tidak ada matahari, tidak ada bulan. Ya. Jadi kalau tidak ada matahari dan tidak ada bulan, apa yang ada di situ? Sahabat bertanya ke Rasulullah, kalau tidak ada syamsun wala qamarun, tidak ada matahari, tidak ada, apa yang ada di situ? Dijawab oleh Rasulullah, an-nur wa dhiya. Cuma ada cahaya saja, ada cahaya yang agak kuat sedikit, tapi mataharinya tidak ada. Ada cahaya bulan, ada cahaya yang lebih kurang dari itu, tapi bukan bulannya. Maka di dalam surga tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Yang ada cuma cahaya saja. Inilah yang diketemukan di dalam Al-Quran. Surganya Nabi Adam alaihissalam ketika pertama sekali diciptakan oleh Allah. Beliau dibawa dari bumi ketika bersengketa dengan iblis. Sengketanya di mana? Di bumi. Bukan di surga sengketanya. Sengketanya di bumi. Kemudian Allah tahu iblis akan terus mengejar Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam dibawa ke dalam surga tajribah. Ini versi tafsir Asy-Sya'rawi. Ada beberapa kelompok penafsir, 2 kelompok. Makanya surganya namanya surga tajribah. Bagaimana sifat surganya? Alla taju'a fiha wa la ta'ra wa la tadma'u fiha wa la tadha. Ini sifat surga Nabi Adam yang digambarkan dalam Al-Quran. Tidak ada dalam surga Nabi Adam jannatun tajri min tahtihal anhar muttaqiina 'alal ara'ik. Tidak ada wildanun mukhalladun, tidak ada dalam surga Nabi Adam. Maknanya apa? Surga Nabi Adam itu berbeda dengan surga yang digambarkan dalam Al-Quran karena sifatnya cuma 4 saja. Allah taju'a fiha. Dan dalam surga itu Nabi Adam tidak pernah lapar walaupun tidak makan ya. Allah taju'a fiha wala ta'ra. Wala ta'ra apa? Dia tidak telanjang dalam itu. Diberikan fasilitas-fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tadma'u fiha. Dia tidak pernah haus dalam surga itu walaupun dia tidak minum. Wala tadha, dan tidak pernah kepanasan. Artinya apa? Tidak kepanasan. Matahari ada tetapi selalu dilindungi. Nah, inilah bedanya. Tetapi dalam surga ketika manusia sudah bisa masukkan ke dalam surga, wala syamsau wala zamharira. Tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Jadi artinya tidak panas dan tidak dingin. Betul juga terjemahan itu bisa kita ambil. Tetapi yang dimaksudkan di sini tidak ada matahari, tidak ada bulan. Bagaimana keadaannya? Dia hanya cahaya saja, cahaya. Ada cahaya terang, ada cahaya tidak terang. Kalau kita ini biasanya kalau cahaya terang, bulan kenapa tidak bercahaya? Berarti sudah terjadi gerhana bulan. Kenapa gerhana bulan? Bulan biasanya mengambil cahaya dari matahari. Karena matahari posisinya sudah ditutupi oleh bumi, kemudian bulan pada posisi yang ketiga, dia tidak dapat cahaya, maka terjadilah gerhana bulan. Maka bulan kalau tidak bercahaya lagi, ini salah satu tanda-tanda kiamat.
Makanya ketika pas gerhana bulan, itu para sahabat langsung masuk ke dalam masjid dan beribadah, bersedekah dan lain sebagainya. Makanya nanti ketika dalam ini kita, oh ini ada cahaya, berarti dia sedang mengambil dari matahari. Matahari tidak ada lagi, berarti bulan juga tidak mengeluarkan cahaya. Di dalam surga tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Yang ada cuma cahayanya saja. Tetapi kalau di sini diungkapkan, ai la harran wala burdan. Tidak panas, tidak dingin. Ya, nampak. Tidak panas dan tidak dingin. Kenapa? Karena sumber panas itu berasal dari matahari, sumber dingin itu berasal dari bulan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu ayat lagi ya. Kita masuk satu ayat lagi, kemudian kita cukupkan. Ini masih tentang di dalam surga juga. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Saya perlu terjemahan juga. Setelah itu kita baru satu-satu kita ini kan supaya lebih paham. Coba dibaca. Dan naungan dalam kurung pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan, memetiknya semudah-mudahnya. Iya. Ini terjemahannya sudah sesuai dengan tafsir. Karena sebagian terjemahan itu menerjemahkan begini. Wadaniyatan alaihim dhilaluha. Dhilal ini artinya apa? Ada pohon, ada apa namanya? Kalau seorang berdiri ada bayang-bayangnya, bayang-bayang. Sebagian menerjemahkan itu bayang-bayang, bayang-bayang pohon. Padahal bukan bayang-bayang pohon, tetapi pohon. Kenapa bayang-bayang? Tidak mungkin bayang-bayang ada di dalam surga. Kenapa? Karena nggak ada matahari. Kalau ada matahari baru ada bayang-bayang. Maka ini matahari tidak ada. Maka kalau ada terjemahan bayang-bayang itu keliru. Kalau ini sudah benar. Ini diterjemahkan langsung wadaniyatan alaihim dhilaluha. Dhilal ini apa? Bayang-bayang. Sebagian menerjemahkan bayang-bayang, padahal itu bukan bayang-bayang. Wadaniyatan alaihim dhilaluha. Pohon-pohon itu dia tunduk dan patuh kepada tuannya. Jadi kalau kita di dalam surga itu, kita melihat sebuah pohon itu akan tunduk kepada kita dan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, ini namanya wadaniyatan alaihim. Daniyah itu berasal dari kalimat dunia. Dunia itu apa? Di bawah. Di bawah itu apa? Sering diinjak-injak. Artinya hina, dia menghina. Dia hina. Begitu juga pohon-pohon itu wadaniyatan alaihim. Dia menghinakan diri dia kepada tuannya. Maksudnya apa? Dia patuh dan taat kepada penghuni surga itu. Ini makna wadaniyatan alaihim. Ya. Alaihim itu siapa? Penduduk surga. Dia patuh kepada penduduk surga. Tapi kalau penduduk neraka tidak. Walaupun makanannya bisa request, dia tidak bisa ambil begitu saja. Dia minta dulu sama Allah. Ya, minta dulu dia. Tapi ini tidak ada. Dia niat saja dalam hati dia. Ya. Hani ammari'a. Hani ammari'a. Dia berkeinginan saja untuk ini, makanan itu akan datang kepada dia. Tetapi kalau dalam neraka, makanan ada, minuman ada, tapi harus diminta. Ya Allah, saya mau makanan itu, saya sudah lapar sekali. Dia minta dulu. Saya mau minuman, saya sudah haus sekali. Dia minta. Tetapi diberikan juga oleh Allah, bukan tidak diberikan. Tapi diberikan setelah, kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, ba'da alfi sana. Setelah 1000 tahun baru diberikan kepadanya. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Ya, ini qutufuha ini apa? Cara memetiknya. Artinya apa? Buah-buahan itu mudah untuk dipetik. Kenapa mudah untuk dipetik? Karena dia patuh dan taat kepada penduduk surga. Apapun keinginan penduduk surga, dia akan tunduk dan patuh. Buah-buahan yang kita ketemukan di dalam surga, seperti dalam tafsir Ibnu Abbas, itu at-tasbih fi syakli la fi ta'mi. Dia itu serupa dalam hal buah-buahannya, tetapi rasanya berbeda. Inilah yang dikatakan rasanya belum pernah kita rasakan, belum pernah kita lihat seperti ini, belum pernah kita mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya rasa cukup. Ya, cukup sekian saja. Ya, nabuhur. Nah, ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.